Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herawati, program studi ilmu pemerintahan semester 6 dengan NIM 091 058 031 9027. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengawasan pelaksanaan Perda. Pengawasan pelaksanaan Perda. Nah, pokok pembahasannya itu ada 4. Yang pertama, tinjauan umum peraturan daerah. Yang kedua, produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dan yang ketiga, penanganan produk hukum yang bermasalah serta tumpang tindih kewenangan pembatalan Perda. Yang pertama itu tinjauan umum peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, keberadaan Perda merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota. Nah, peraturan daerah terdiri atas yang pertama itu peraturan daerah provinsi yang berlaku di provinsi dengan persetujuan gubernur, dan peraturan daerah kabupaten kota yang berlaku di kabupaten kota yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Kedua, produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan, pentingnya lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, hasil evaluasi Kemendagri, banyak produk hukum daerah baik dalam bentuk Perda ataupun peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan asas dan prinsip hukum. Nah, asas itu meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis tingkatan dan materi pembuatan. Dan untuk yang ketiga itu penanganan produk hukum yang bermasalah. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri menyebutkan hingga awal Mei 2016 sudah hampir 1.300-an Perda bermasalah yang diselesaikan. Sementara target pemerintah hingga Juni 2016 akan ada 3.000-an Perda yang diterbitkan. Nah, Mendagri menambahkan pemerintah bukan hanya akan menyisir Perda, namun juga peraturan Mendagri dan peraturan pemerintah yang menghambat investasi serta mempersulit perizinan di daerah. Mendagri meminta bahwa kepala daerah untuk membatalkan Perda yang menghambat investasi dan perizinan, termasuk Perda yang bertentangan dengan peraturan undang-undang yang tinggi. Untuk yang keempat yaitu tumpang tindih kewenangan pembatalan Perda. Mendagri berwenang membatalkan Perda provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang membatalkan Perda serta peraturan kepala daerah perkada, kabupaten atau kota pada pasal 251 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pemda bahwa pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah oleh daerah. Mendagri dan gubernur sebagai bagian dari wakil dari pemerintah pusat punya dasar justifikasi atau alasan untuk melakukan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Dan yang terakhir itu fungsi kontrol pemerintah pusat tersebut dapat dipahami sebagai implikasi dari desain konstitusional
otonomi daerah yang dibangun dalam bingkai prinsip negara kesatuan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pengawasan pelaksanaan Perda. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.